dan Soekardi memimpin sisa Yon 530 menuju Monas. Di komplek Monas tersebut mereka berkedudukan di depan istana, dan pada saat itu karena kedudukan mereka dekat Makostrat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Belajar, tahukah sobat mengapa Soeharto dituduh sebagai dalang G30 SPKI? Nah, di postingan kali ini kita akan coba sedikit mengulik tentang sejarah masa lalu yang gak ada salahnya, agar kita juga sedikit memiliki wawasan tentang masa lalu dan juga sejarah bangsa di masa yang silam. Salah satu hal yang sering dipergunjingkan tentang tragedi G30 SPKI adalah mengenai siapa dalang dari peristiwa tersebut. Banyak pendapat yang muncul atas pertanyaan tersebut tentunya. Setelah lengsernya almarhum Soeharto, banyak pihak menyatakan bahwa sebenarnya Soeharto lah dalang dari peristiwa tersebut. Namun tak akan ada asap bila tak ada api, karena Soeharto tidak akan dituding sebagai dalang dari gerakan 30 September PKI tersebut apabila tidak ada fakta-fakta yang mendukung pendapat tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber, cerita yang beredar tentang tragedi G30 SPKI versi Soeharto menerangkan bahwa pada malam tanggal 30 September pada pukul 21.00 Soeharto beserta istrinya saat itu berada di Rumah Sakit Gatot Subroto untuk menengok sang putra bungsunya, yaitu Tommy Soeharto yang tersiram air panas. Kira-kira kurang lebih pukul 22.00 Soeharto sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan sal di mana Tommy dirawat saat itu. Dan pada pukul 00:15 Soeharto meninggalkan rumah sakit waktu itu. Dan kira-kira kurang lebih pukul 4:30 pagi pada tanggal 1 Oktober, ia kedatangan seorang kameramen TVRI yang saat itu bernama Hamid. Hamid sendiri memberitahu bahwa ia mendengar suara tembakan di beberapa tempat dan lokasi. Dan tetangganya juga mengabarkan mendengar suara tembakan bertubi-tubi saat itu. Kemudian datanglah Broto Kusmarjo dan dia melaporkan kabar yang dia akui cukup mengagetkan saat itu, yaitu mengenai adanya penculikan beberapa pati angkatan darat. Tepat kurang lebih pukul 6 pagi, Letnan Kolonel Sajiman pun datang atas perintah Umar Wirahadi Kusuma. Dia melaporkan bahwa di sekitar Monas dan istana konon banyak pasukan yang tidak dikenalnya. Soeharto pun akhirnya langsung bertolak menuju markas Kostrad, yaitu Angkatan Darat. Saat itu ia melewati Monas. Ia mengakui melihat sendiri langsung prajurit-prajurit yang berjaga di sekitar Monas. Area di gedung Kostrad, dia mendapatkan laporan bahwa Bung Karno tak jadi datang ke istana, namun langsung menuju Halim Perdana Kusuma. Kurang lebih sekitar pukul 7.00 Soeharto mendengarkan siaran langsung dari Radio Republik Indonesia atau RRI yang menyiarkan gerakan 30 September yang konon dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung. Dan pada saat itu ia mengaku kaget dan langsung teringat bahwa Letkol Untung adalah orang yang dekat dan sering melakukan rapat dengan PKI. Bahkan menurutnya Letnan Kolonel Untung pernah menjadi didikan tokoh PKI, yaitu Alimin. Pada saat itu Soeharto langsung mengambil tindakan pertamanya, yaitu menyelamatkan batalion yang dilibatkan dalam petualangan oleh Letkol Untung. Dan pada saat itu juga Letkol Ali Murtopo dan Brigjen Sabirin Mokhtar melaporkan pada Soeharto bahwa Danyon 454
dan Danyon 530 tak ada di tempat. Kemudian dia memerintahkan Letkol Ali Murtopo saat itu dan Brigjen Sabirin untuk menyuruh Wadanyon 454 dan 530 untuk menghadap padanya. Setelah Wadanyon tersebut datang, Soeharto menanyakan langsung apa tugas mereka. Nyaris serempak mereka menjawab bahwa mereka bertugas mengamankan presiden karena akan ada coup dari Dewan Jenderal. Soeharto pun sedikit kaget dan bingung mendengar kata coup Dewan Jenderal. Kemudian dia memberikan keterangan pada Letkol Ali Murtopo saat itu dan Brigjen Sabirin bahwa pada saat itu Presiden Soekarno tidak berada di istana. Selain itu, dia menegaskan bahwa tidak ada Dewan Jenderal. Yang ada adalah Wanjakti dan tidak mungkin ada rencana coup karena dia sendiri adalah anggota Wanjakti. Dia yakin gerakan Letkol Untung didalangi oleh PKI dan ia menganggap hal ini sebagai sebuah pemberontakan. Maka saat itu juga ia memutuskan untuk menghadapinya. Kemudian dia memerintahkan kedua Wadanyon tersebut untuk menyampaikan sarannya kepada seluruh anggota kesatuan mereka serta kepada komandan batalion mereka masing-masing. Dengan demikian Soeharto pun telah melucuti kekuatan Untung secara halus. Tepat di pukul 09:15 saat itu dia mengadakan rapat staf secara mendadak. Dalam rapat itu, dia memberikan penjelasan mengenai situasi dan siaran RRI pada pukul 7 pagi itu. Dia menegaskan bahwa ia mengenal sekali dan tahu persis siapa Letkol Untung. Dia menjelaskan pikirannya mengenai pernyataan Letkol Untung bahwa gerakannya seolah-olah hanya untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup sehingga mereka mendahului bertindak dengan menculik para pimpinan Angkatan Darat saat itu. Menurutnya hal ini bukanlah sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang dinamakan Dewan Jenderal saja, melainkan lebih jauh untuk merebut kekuasaan negara secara paksa di waktu itu. Soeharto juga saat itu mengungkapkan pada para asistennya bahwa sebagai prajurit Sabta Marga seharusnya tidak hanya sekedar mencari keadilan, namun juga seharusnya merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini karena yang terancam adalah negara dan tentunya Pancasila. Dan di akhir keterangannya tersebut ia memutuskan untuk melawannya. Dia berpendapat bahwa apabila tidak melawan ataupun menghadapinya, toh mereka akan mati konyol dan sia-sia. Jadi akan lebih baik apabila mereka mati membela negara dan tentunya Pancasila. Setelah azan maghrib dan waktu maghrib lewat, kesatuan dari RPKAD akhirnya berangkat menyerang RRI dan mengepung kantor Telkom yang saat itu dipimpin oleh kapten dari RPKAD sendiri. Jika saat ini bernama Kesatuan Kopassus. Kapten tersebut bernama Heru dan Kapten Urip, sementara Kolonel Sarwo Edi menunggu di halaman Kostrad saat itu. Pasukan tersebut memasuki stasiun RRI dan gedung pusat Telkom tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Menurut perkiraannya, anak buah Letkol Untung telah melarikan diri saat itu juga. Dan setengah jam kemudian, Kolonel Sarwo Edi menerima laporan dari stasiun radio bahwa RRI sepenuhnya telah dikuasai. Gedung Telkom waktu itu dijaga oleh pemuda rakyat yang mengira bahwa pasukan yang datang tersebut adalah rekan dari mereka sendiri, yaitu rekan-rekan sesama pemberontak, sehingga dengan mudahnya pemuda rakyat saat itu dapat dilucuti senjatanya di lokasi. Soeharto merasa cukup lega karena tidak sebutir peluru pun dilepaskan untuk merebut keamanan di dua tempat tersebut. Lalu
Brigjen Ibnu Subroto dengan beberapa orang menuju ke stasiun radio RRI dengan membawa rekaman pidato Soeharto. Pidato tersebut berisi tentang penjelasan peristiwa G30S dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan senantiasa waspada. Dalam lewat pidatonya itu juga ia menjelaskan bahwa ia adalah pimpinan sementara Angkatan Darat saat itu. Tepat pada pukul 7, siaran radio tersebut pun akhirnya dikumandangkan. Dan selain itu, pada masa Orde Baru beredar pula film tentang pengkhianatan PKI yang disutradarai oleh Arifin Senior. Seorang sutradara senior yang membuat film tersebut, dan hal yang paling ditonjolkan adalah adegan penyiksaan terhadap 6 orang jenderal. Dalam durasi yang cukup lama, penonton disuguhi dengan adegan-adegan seperti mensilet wajah, menyundut dengan rokok, dan mencungkel bola mata para pahlawan revolusi saat itu. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan sambil menari-nari dan bernyanyi. Konon kabarnya film tersebut memang dibuat dari salah satu sudut pandang saja. Dan pada saat itu tim periset dari film tersebut melakukan wawancara kepada Soeharto yang kala itu adalah Presiden Republik Indonesia selama berbulan-bulan. Adegan penyiksaan yang ada dalam film tersebut pun dibuat sesuai dengan hasil wawancara dan berita di koran-koran pemerintahan saat itu. Pasca tergulingnya Orde Baru, mulailah akhirnya bermunculan berbagai pendapat dan kesaksian tentang tragedi G30 SPKI yang konon akhirnya menyudutkan almarhum Soeharto. Dan pada akhirnya beberapa orang menyimpulkan bahwa Soeharto adalah dalang dari tragedi tersebut. Salah satu hal yang paling mendukung pendapat bahwa Soeharto lah dalang di balik peristiwa tersebut adalah berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam cerita tentang tragedi G30 SPKI menurut Soeharto, yaitu versi Orde Baru. Dan alibi lainnya adalah pada tanggal 21 September tahun 1965, Kapten Soekarbi mengaku menerima radiogram dari Soeharto yang isinya adalah perintah agar Yon 530 dipersiapkan dalam rangka hari ulang tahun ABRI ke-20 di tanggal 5 Oktober tahun 1965 di Jakarta dengan berbagai perlengkapan tempur garis pertama. Dan setelah persiapan, pasukan pun diberangkatkan dalam 3 gelombang, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 September. Pada tanggal 28 September tersebutlah pasukan diakomodasikan di Kebun Jeruk bersama dengan Yon 454 dan Yon 328. Tepat di tanggal 30 September, seluruh pasukan melakukan latihan upacara. Dan pukul 7 malam, semua danton dikumpulkan untuk mendapatkan briefing dari Danyon 530, yaitu Mayor Bambang Supono. Dalam briefing tersebut disebutkan bahwa ibu kota Jakarta dalam keadaan genting dan gawat. Ada beberapa kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan coup atau kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dan briefing pun akhirnya berakhir pada pukul 00:00 tepat pukul 2 pagi tanggal 1 Oktober, Kapten Soekarbi memimpin sisa Yon 530 menuju Monas. Di komplek Monas tersebut mereka berkedudukan di depan istana. Dan pada saat itu, karena kedudukan mereka dekat Makostrat, pasukan pun sering keluar masuk Makostrat untuk ke kamar kecil. Karena tidak ada teguran dari Kostrat, berarti Kostrat tahu bahwa mereka ada di sana. Pukul 7:30, Kapten Soekarbi melapor pada Soeharto tentang keadaan ibu kota yang gawat serta adanya isu Dewan Jenderal. Namun Soeharto menyangkal berita tersebut. Kapten Soekarbi sendiri mengaku tidak mengetahui terjadinya penculikan para jenderal tersebut, dan ia tetap merasa aman karena Pangkostrat Soeharto telah menjamin keadaan tersebut.
Namun saat itu ia berpendapat bahwa Soeharto pastilah tahu tragedi penculikan para jenderal tersebut, karena pada tanggal 25 September sebelumnya Kolonel Latif telah memberikan masukan tentang keadaan yang cukup penting tersebut kepada Soeharto. Jadi sebenarnya mustahil apabila Soeharto tidak mengetahui tragedi tersebut. Yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa Soeharto tidak melakukan pencegahan terjadinya tragedi tersebut. Kebiasaan dalam institusi militer, apabila ada gerakan yang disinyalir akan membunuh atasan secara langsung, pastinya akan dicegah. Namun kenyataannya pada saat itu Soeharto tidak sedikit pun mengambil sikap. Padahal apabila ditelusuri, ia sangat mampu mencegah kejadian tersebut. Dan pada saat itu mereka sedang mempersiapkan hari ulang tahun ABRI. Karenanya Kostratlah yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan acara tersebut. Jadi semua pasukan di Jakarta berada di bawah kendali Kostrat saat itu. Dan seharusnya Soeharto bisa memerintahkan pasukan untuk mencegahnya. Dalam cerita versi Soeharto dan Orde Baru disebutkan terdapat pasukan liar di sekitar Monas. Kesaksian dari Kapten Soekarbi juga mematahkan pernyataan tersebut. Soeharto sendiri yang mengirimkan radiogram pada Kapten Soekarbi untuk mendatangkan pasukannya ke Jakarta. Tentunya ia mengenali pasukan siapa yang berada di Monas kala itu. Kostrat pun mengetahui kehadiran Yon 530. Namun pada kenyataannya Soeharto membiarkan pernyataan yang mengatakan bahwa terdapat pasukan liar pada saat itu. Ditemukan juga beberapa kejanggalan lain, seperti tampak dalam beberapa pengakuan Soeharto adalah pengakuan dan perkiraannya tentang kedatangan Kolonel Latif saat menjenguk anaknya, yaitu Tommy Soeharto yang saat itu dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dalam versinya, dia hanya mengaku melihat Kolonel Latif di sal di mana anaknya sedang dirawat. Namun kejadian yang sebenarnya justru adalah mereka sempat berbincang-bincang dan pada saat itu Kolonel Latif melaporkan bahwa besok pagi akan ada 7 jenderal yang akan dihadapkan pada presiden. Namun pada saat itu Soeharto tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya menanyakan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Tapi dari hasil wawancara Soeharto dengan seorang wartawan Amerika, justru ia mengatakan, "Kini menjadi jelas bagi saya bahwa Latif ke rumah sakit malam itu bukan untuk menengok anak saya, melainkan sebenarnya untuk mengecek keberadaan saya. Rupanya ia hendak membuktikan sendiri secara langsung kebenaran berita tentang sakitnya putra saya." Sedangkan dalam majalah Der Spiegel, yaitu dari Jerman Barat, Soeharto berkata, "Kira-kira jam 11 malam itu Kolonel Latif dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. Namun tampaknya ia tidak melaksanakan berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum." Dengan demikian ada 3 versi yang dikeluarkan oleh Soeharto sendiri tentang pertemuannya dengan Kolonel Latif. Hal ini sangatlah memancing berbagai kecurigaan bahwa Soeharto hanyalah mencari alibi untuk menghindari dari tanggung jawabnya. Dan ada lagi penyajian adegan penyiksaan ke-6 jenderal dalam film G30 SPKI ternyata juga dapat digolongkan sebagai salah satu kejanggalan cerita versi Soeharto. Serka Bungkus adalah anggota resimen Cakrabirawa saat itu. Pada saat itu juga ia mendapatkan tugas untuk menjemput MT Haryono dan ia turut menyaksikan pula penembakan ke-6 jenderal di Lubang Buaya. Dia menyatakan bahwa proses pembunuhan ke-6 jenderal tidak melalui proses penyiksaan seperti yang ada pada film G30 SPKI tersebut. Satu persatu jenderal dibawa kemudian duduk di pinggir lubang, setelah itu ditembak dan akhirnya masuk ke dalam lubang yang ada di Lubang Buaya tersebut. Serka Bungkus mengetahui persis adanya visum dari dokter yang menyatakan tidak ada tindak penganiayaan. Namun sepengetahuannya Soeharto justru melarang mengumumkan hal itu kepada media.
Selain itu, salah satu dokter yang melakukan visum yaitu Profesor Dr. Arif Budianto juga menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual dan pencongkelan bola mata seperti yang ditayangkan dalam film. Memang pada saat dilakukan visum ada beberapa mayat dengan kondisi bola matanya copot. Namun hal itu terjadi karena sudah lebih dari 3 hari terendam, bukan karena dicongkel secara paksa. Karena di sekitar tulang mata pun tidak ada bagian yang tergores. Tentu kita tidak dapat menduga-duga apa tujuan dan motif Soeharto menyembunyikan hasil visum tersebut. Dalam hal ini, ia terkesan ingin memperparah citra PKI agar dugaan bahwa PKI lah yang ada di belakang tragedi ini semakin kuat. Kebencian masyarakat pada PKI pun akan memuncak dengan melihatnya. Satu hal yang paling menjadi kontroversi dari tragedi tersebut adalah banyaknya orang-orang yang dituduh mendukung PKI dan pada akhirnya dijebloskan ke penjara. Antara lain adalah Kolonel Latif, Letkol Heru Atmojo, Kapten Sukarbi, Laksda Omar Dhani, dan Maijen Mursid, serta masih banyak lagi yang lainnya. Kebanyakan dari mereka ditahan tanpa melalui proses peradilan sedikit pun. Orang-orang tersebut kebanyakan mengetahui bagaimana sebenarnya hal itu terjadi. Seperti contohnya Kapten Sukarbi, ia ditahan setelah membuat laporan tentang kejadian yang ia alami pada tanggal 30 September dan di tanggal 1 Oktober tahun 1965. Penahanan tanpa proses peradilan inilah dapat disinyalir sebagai upaya yang dilakukan oleh Soeharto agar para saksi kunci tak dapat menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada publik. Ketakutan yang dialami almarhum Soeharto saat itu tentunya justru akhirnya semakin memperparah dan memperkuat anggapan bahwa dialah dalang di balik peristiwa gerakan 30 September PKI saat itu. Dan apakah benar adanya tentang kecurigaan dan juga anggapan tersebut? Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang tahu, dan juga orang-orang yang terlibat saat itu di peristiwa tahun 65 ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.